Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat, di mana saja Anda berada. Kembali kita bertemu dengan Samarinda Design Talk bersama saya Saprin Pernyata, dan malam ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang menurut saya sih luar biasa. Kenapa luar biasa? Orangnya kecil sebenarnya. Iya. Ya, dan zaman dulu dikatakan dia orang Hulu karena tinggalnya di Hulu Makam. Lahirnya di Muara Muntai, Pak ya? Iya. Lahirnya di Muara Muntai dulu Makam. Kalau dulu untuk ke Muara Muntai itu naik kapal, berangkat dari sini pagi, sampainya pagi, betul nggak? Iya, betul. Iya kan? Nah itu, tapi sekarang ke Muara Muntai bisa lebih cepat, kita bisa jalan darat sampai di Oloy. Kalau Iya. sekarang bisa ke Kayu Batu. Oh, saat kita ke Kayu Batu Kayu itu Batu. 3 jam mungkin ya? Iya, kurang 4 jam. Kurang 4 jam, nah udah sampai di Muara Muntai itu karena tinggal Iya. nyebrang ya. Iya, tinggal Udah juga. nyebrang 5-10 menit udah sampai di Muara Muntai. Satu perubahan yang luar biasa, dan perubahan itulah yang akan kita bicarakan dengan tokoh kita ini. Kenapa? Karena Kalimantan Timur itu yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai satu tempat menjadi salah satu bukan salah satu ya, akan menjadi lokasi ibu kota negara atau daerah khusus ibu kota kelak itu memiliki keunikan gitu, karena kota ini sama dengan di Kalimantan yang lain, kota yang penuh sungai, dan di Kalimantan Timur itu terkenal dengan Sungai Mahakam. Iya. Sungai Mahakam itu panjangnya 920 km dan itu melewati sekarang ini empat daerah tingkat luas. Kalau di masa lalu nyebutnya gitu, kalau sekarang melewati satu kota dan 3 kabupaten. Jadi Sungai Mahakam itu melewati Samarinda, melewati Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Hulu, Pak ya? Paulo ya. Mahakam Hulu, dan itu panjang. Sungai terpanjang di Indonesia itu adanya di Kalimantan Timur, itulah Sungai Mahakam. Nah, di masa lalu di sepanjang sungai ini bermukimlah para penduduk yang sekarang di 4 daerah itu. Dan untuk bisa sampai ke sana, satu-satunya moda transportasi di masa lalu ya harus naik kapal atau naik perahu. Iya. Saya ingat tahun-tahun 70 itu jangankan ke Tenggarong, ke Lojanan aja sulit, harus Iya, naik iya. sepeda kan, belum ada kendaraan Lojanan itu. Kemudian tahun 76 sudah ada jalan tembus ke Balikpapan, ke Tenggarong, gitu ya, bisa sudah jalan darat. Tapi baru sampai Tenggarong, ke Kota Bangun juga belum. Iya. Ingat enggak? Makanya dulu ada kapal-kapal ke Kota Bangun gitu ya. Iya. Ketika ke Tenggarong sudah ada kapal, angkutan ke Tenggarong berkurang, dan orang kemudian kapal penumpang yang di sini disebut dengan KM, kapal motor ya. Kapal motor. Kapal motor itu sekarang tujuannya dia malah banyak parkir di Tenggarong, tambah di Tenggarong untuk Hulu Makam, Iya. bukan di Samarinda lagi ya. Iya. Samarinda hanya untuk melayani dulu wilayah Anggana, Sanga-Sanga, tapi itu pun juga semakin berkurang ya Pak ya, Semakin berkurang. karena ada jalan darat. Iya, betul. Nah, Pak Husaini ini lelaki paling ganteng di Muara Muntai. Beliau ini usianya 27 ya Pak ya sekarang ya. 56, Pak. Oh 56 lupa saya. Beda-beda tipis lah kan. Sudah tua. Ya kalau 27 kali 2 kan 54 tambah 2 kan 56 kan kurang lebih lah itu. Usia 56 tahun ini agak-agak rada unik gitu, karena keunikannya itu saya hadirkan. Kenapa? Pertama, dia sekolahnya sekolah guru.
Dia tamat SPG ya, Iya. dan pernah kuliah juga walaupun tidak selesai karena mabuk berusaha. Tanpa kuliah bisa dapat duit. Kuliah lulus rupanya di pikiran beliau dulu belum tentu dapat duit. Jadi dia tidak menyelesaikan kuliahnya. Jadi pengusaha kapal penumpang dan barang untuk membawa orang dan barang ke Ulu Mahakam sampai ke Longbagun kali ya. Saya Longiram, Pak. Sampai Longiram aja ya. Longiram itu kalau sekarang masuk Kutai Barat ya. Kutai Barat. Kutai Barat ya. Nah, sampai sana. Jadi dia menekuni usaha itu bersama keluarga, tentu tidak sendiri ya. Iya, Pak. Usaha bersama keluarga. Dan ada berapa kapal tuh, Pak? Kita ada 4, Pak. 4 kapal ya. Jadi Bapak, sahabat Kusuma harus tahu ya, kalau disebut taksi, taksi itu belum seperti taksi di Jakarta, itu sedan gitu ya. Iya. Nah, kalau di sini taksi ada 2 pengertiannya, ada angkutan penumpang di darat, ada angkutan penumpang dan barang di sungai. Betul Pak ya? Iya, itu sebutannya dulu taksi gitu kan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ternyata arus penumpang dan barang itu semakin berkurang karena sampai sekarang misalnya jalan darat itu sudah sampai ke Kutai Barat. Bahkan ke Mahakam Ulu pun sebenarnya sudah ada jalan tapi belum bisa dilalui dengan nyaman gitu ya, tapi sudah dibangun jalan. Dari beberapa kawan bercerita kepada saya begitu. Akibatnya kapal penumpang dan barang yang dulu manis gitu ya, memberikan penghasilan, memberikan kehidupan bagi para pengusaha kapal ini semakin redup karena ada alternatif orang jalan darat. Bisa naik bus, bisa dengan kendaraan sendiri. Ya kan? Sekarang sepeda motor, mobil pun ke Kutai Barat sudah tidak ada masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang Husaini yang bukan sekolah perkapalan tapi sekolah guru memutar otak sehingga dia tetap ada 4 kapal itu sampai sekarang, betul kan? Masih ada. Nah, saya dengar 2 kapalnya itu malah pernah menjadi hotel. Ini tuh gimana ceritanya Pak itu? Nah, ini perlu diceritakan nih. Iya Pak. Awalnya kapal kita memang kapal penumpang barang. Jurusan trayeknya itu Samarinda, Melak, Samarinda, Longiram. Nah, jadi kalau yang taksi ini masih tetap berjalan sampai sekarang. Taksi itu yang bawa penumpang barang. Itu ada berapa itu? Itu kalau untuk kapal kita itu ada 4 masih. Ada 4 ya. Terus organisasinya itu namanya Koperasi Orgamo, Pak. Organisasi Angkutan Mahakam Ulu. Itu masih ada 28 kapal. Jadi orang-orang pemilik kapal ini berhimpun dalam satu wadah namanya Organisasi Angkutan Mahakam Ulu. Angkutan Mahakam Ulu, disingkat Orgamo. Koperasi Orgamo. Oh, ya. Kebetulan ada 28 kapal. Ada 28 kapal. Kebetulan saya juga sebagai ketua Koperasi Orgamo. Oh, ketuanya itu. Ya. Jadi itu tadinya dalam satu hari itu 4 kapal berangkat. Jadi Samarinda Melak 1 kapal, Samarinda Longiram 1 kapal, Samarinda Longbagun itu 2 kapal. Oh, jadi 4 setiap hari? Setiap hari. 28? Itu dari tahun sebelum ada jalan darat. Jadi tahun 2008 karena volume penumpang itu sudah terbagi, adanya jalan darat, jadi orang bisa ada pilihan, ada bisa ikut kapal bagi yang tidak tahan lewat darat. Terus lewat darat itu bisa pakai mobil pribadi, ada bis, dan sekarang ada pesawat juga di Kutai Barat. Di Kutai Barat ada. Bahkan sekarang ada speedboat juga ada. Betul. Dari Samarinda ada, Dari Samarinda. Jadi itu ada pilihan. Jadi dengan adanya perubahan dari air ke darat itu, dari tahun 2008 kami sudah merubah angkutan itu yang tadinya 4 kapal satu per hari, jadi sekarang jadi 2 kapal. Dulu 4 kapal satu hari, Satu ya kan? hari. Sekarang
satu hari hanya ada hanya 2 kapal. Jadi Samarinda Melak dan Samarinda Longbagun 1 kapal. Karena kalau dipaksakan untuk jalan 4 kapal itu tidak mencukupi Pak biaya operasional. Ya, penumpangnya kurang. Penumpangnya kurang. Jadi supaya bisa bertahan, kapal masih bisa jalan. Jadi kita kalau sekarang satu hari 2 kapal, jumlah kapalnya masih ada 28 nih yang tergabung 28. Dalam Koperasi Orgamu. Iya. Berarti kan ada 14 hari. Ya. Baru kita dapat giliran lagi. Giliran, iya. Terus bagaimana gaji karyawan, Pak? Kalau seperti itu, apa gajinya tidak bisa gaji bulanan dong? Iya, kita gajinya per kalau dia kerja. Iya. Kalau kapal jalan. Iya, kapal jalan. Kalau kapal nggak jalan dia kerja apa? Jadi gini, kami karena di organisasi koperasi itu karyawannya itu Pak, misalnya kapal saya itu berangkat misalnya hari ini ya, misalnya hari Jumat berangkat. Nah, jadi Jumat depan itu dia kan tidak berangkat. Ya. Jadi karyawan saya ini bisa saya untuk kapal yang berikutnya itu. Jadi dia bisa bekerja di situ lagi. Saya bisa memahami itu, dia bisa kerja di kapal lain. Ya. Tapi dengan sendirinya jumlah pekerjaannya tidak sebanyak dulu dong. Jadi yang nunggu kapal yang standby ini cukup 1 orang. Iya, itu dia. Jadi misalnya kru itu ada 4, ada 4. Jadi yang 3 ini bisa, karena ini anggota yang ini kan anggota kita semua Pak. Betul. Anggota koperasi ini anggota kita semua. Jadi bisa kita atur. Iya, tapi di masa lalu mungkin jumlah pekerjaannya 100 atau sampai 200 orang. Sekarang kalau di total mungkin jumlahnya hanya 50-an orang saja gitu ya. Berarti kan ada pengurangan tenaga kerja tuh kan. Ada pengurangan tenaga kerja. Tapi saya dengar dari kapal Bapak yang 4 itu katanya 2 malah tidak jadi taksi, tidak membawa penumpang dan barang lagi, malah jadi hotel di laut sana di Delta Makam. Jadi gimana ceritanya itu? Itu untuk melayani perusahaan itu, karena tadinya kita 4 kapal, jadi yang 2 kita operasikan tetap rutin menjalani penumpang ke Ulu Makam. Jadi yang 2 itu karena itu permintaan, jadi kita melayani subkontraktor total sebetulnya yang kita layani itu, seperti perusahaan Maindo yang pernah kita layani itu, Suprako. Nah, ini mungkin sahabat perlu tahu bahwa Kalim itu kan dikenal sebagai daerah migas ya. Iya. Lalu ada kontraktor asing bernama Total mengeksploitasi bigas di Kaltim. Iya. Lalu dia punya subkontraktor untuk mengerjakan proyek mereka itu, dan proyek mereka itu ada yang dilepas pantai, begitu Pak ya? Iya, betul. Nah, karyawannya ini setiap hari dibawa ke proyek, kalau sore kembali ke pantai, tidurnya bukan di darat, di hotel, tapi di kapal. Jadi, mau mereka tidur di kapal? Mau Pak. Jadi, kan tidak ada dindingnya kalau hujan-hujanan itu. Jadi kapal itu sudah didesain sedemikian rupa. Dia modelnya ya seperti penginapan terapung lah. Oh, penginapan terapung, ada kipas angin gitu ya? AC Pak. Wah, AC gila ya. Oh iya. Kita pasang AC. Keren juga. Iya, jadi kapal itu kapasitasnya untuk 40 orang. 40 orang, 20 kamar ya? 20 kamar. Jadi satu kamar itu bisa berdua. Atas bawah. Dan mereka kerjanya ada 2 shift Pak. Jadi mereka tidak akan ketemu itu. Yang shift siang gitu dia berangkat, yang shift malam masuk. Oh, jadi sebenarnya yang tidur di kapal itu hanya 20 orang. 20 orang. Walaupun memang untuk 40 orang, tapi yang sebenarnya jadi saya bisa memahami bahwa sebenarnya satu kamar itu yang tidur hanya 1 orang. 1 orang. Meskipun kapasitas 2 orang, karena ada shift malam, ada shift siang itu ya. Cuma ranjangnya kita tetap 2. Tetap 2 ya. Jadi yang ini tidur malam, yang satunya istirahat siang. Yang satu kelompok lagi kerja malam di lepas pantai ya itu ya. Iya, betul. Yang istirahat ya tidur di kapal malamnya. Jadi ada malam yang di laut, ada malamnya di kapal ya seperti itu. Ya. Wah, kalau dikontrak oleh perusahaan minyak itu duitnya banyak ya Pak ya.
Enggak juga Pak. Nah ini nih Karena pengusaha nggak mau karena jujur apa? ini. Apa namanya? Kita tetap hitungan rupiah bukan dolar. Oh jadi kontraknya walaupun Iya. ini perusahaan asing ya, tapi kan ini Iya. subkonnya perusahaan Syukur. Indonesia Iya. ya hitungannya hitungan Iya, rupiah ya. hitungan rupiah. Tapi mana sih lebih mahal dapat duitnya, mana sih lebih besar duitnya dari bawa penumpang ke Ulu Makam dengan dijadikan Iya. penginapan atau hotel seperti itu. Karena apa ya dari bulan ke bulan tuh pasti itu aja Pak sebetulnya. Oh gitu ya. Pasti. Kalau yang ke Ulu Makam bisa enggak pasti ya, Iya, karena pasti. penumpang fluktuatif ya. Iya. Bulan puasa sedikit, Iya. kecuali mau hari raya orang pada mudik Iya. gitu ya. Karena kalau dikontrak oleh perusahaan ini kebutuhan operasional kapal itu kan sudah dijamin semua Pak. Oh gitu. BBM-nya, makan kru kapal. Oh itu mereka semua ya? Semua Pak, semua. Jadi Anda hanya mendapatkan sewa Iya, penginapan ya, tempat nginapnya itu ya? tempat penginapan. Ya tapi kan lebih baik karena lebih pasti tadi ya. Lebih pasti. Terus kenapa enggak lagi dong? Karena sebenarnya kita mau, cuma perusahaan yang kegiatan yang di ini sudah tidak ada lagi Pak. Sempat berapa tahun itu? Saya melayani itu dari tahun 95 Pak. 95 oh, sampai Sampai terakhir 2014. Hampir 20 tahun, 19 Iya. tahun. Iya. Banyak banget duitnya itu. Tapi itu ndak anu Pak, apa namanya? Ndak, artinya gini, tidak setiap tahun itu full. Oh. Misalnya ya sama lah kayak proyek-proyek di pemerintah juga kerja, misalnya 6 bulan, dia 3 bulan, nanti ada kegiatan lagi Oh, masuk. jadi kontraknya bukan per tahun. Ndak. Kontrak masa pemakaian. Sama masa pemakaian kegiatan mereka saja. Tapi kan tidak dibayar berdasarkan jumlah kamar terpakai. Kalau hotel kan diisi 10 ya 10 aja dibayar. Kalau Bapak enggak, saya yakin itu. Iya, dia Ya. per kapal gitu. Per kapal hitungannya kan, pokoknya sebulan berapa gitu ya. Ya. Mau isi yang 10 tidurnya atau 20 ya Iya, tetap aja gitu ya. tetap aja. Ya tetap banyak duitnya lah. Kenapa takut mengatakan duitnya banyak? Artinya Pak Husain ini telah memberikan informasi pada kita. Ketika kapal penumpang manis-manisnya melakukan perjalanan taksi tadi ke Ulu Makam, bersama dengan itu juga ada kapal beliau yang menjadi penginapan gitu ya, pakai AC lagi, pakai berpendingin udara. Tapi tahun 2015 ya, Iya, kemudian sudah tidak ada lagi kontrak itu. iya. Kapal ke Ulu Makam sudah setengah bulan baru ada giliran jalan, sementara 2 kapal yang dijadikan penginapan tadi nganggur ini. Nganggur, betul. Tiba-tiba kapal itu Bapak bikin jadi kapal wisata tuh gimana ceritanya? Di mana hitungannya gitu? Nggak ngerti saya. Apa hebatnya orang naik kapal di Sungai Makam? Orang Samarinda sudah biasa itu. Bagaimana itu ceritanya? Betul Pak. Jadi waktu itu setelah kapal itu pulang dari yang dikontrak oleh perusahaan, yang terakhir itu yang mengontrak kapal saya itu PT Suprako. Suprako. Terus tahun 2014 itu mereka sudah tidak ada kegiatan lagi di Delta Makam sekitar Muara itu. Jadi kapal itu 2 tahun itu nganggur, tidak ada kegiatan. Jadi saya selaku pemilik juga harus putar otak nih bagaimana ini dijual juga Susah juga. susah, nggak ada yang minat. Ya. Mau dikemanakan ini Ya, barang? sebab orang lain juga punya, Punya. kan? Semua Mikir orang juga dia punya mau kapal. dijual juga gitu ya. Jadi waktu itu saya kebetulan ada dari Dinas Perikanan Pak, Ya. pakai kapal ke Tanjung Berukan, Oh ke Muara. ke Muara. Hmm. Kebetulan mereka itu ada penyuluhan dari Dinas Perikanan itu ke Tanjung Berukan. Jalan itu ke Muara itu ke Tanjung Berukan tidak bisa jalan darat tuh. Nggak bisa. Ya. Jadi waktu itu saya dengan pegawai terus peserta yang ikut rombongan Dinas Perikanan itu ngobrol. Jadi ngobrol ringan lah. Jadi mereka ngobrolnya gini, enak juga ya naik kapal ya sambil makan-makan, sambil ini. Kalau ada kapal wisata, biar gini,
enak juga kita jalan-jalan. Nah, omongan itu yang saya tangkap waktu itu, Iya, Pak. iya, iya. Yang saya tangkap. Tapi ini kapalnya masih dalam bentuk kamar-kamar itu? Iya, masih Iya, iya, iya. masih bentuk apa? Penginapan? Penginapan itu yang saya bawa. Bersekat-sekat ada AC-nya itu. Iya. Iya. Nah, jadi apa namanya, timbul pikiran itu, wah, bilang saya bisa juga nih kalau dicoba untuk dijadikan kapal wisata. Jadi waktu itu memang belum ada namanya wisata, belum. Ya, ya, ya. Nah, hanya apa, untuk jalan-jalan. Nah, setelah itu saya mencoba pertama kali itu apa namanya, TK PAUD yang naik, Pak. TK. TK. Ah, ya, ya, anak TK. Jadi mereka itu hanya acara di kapal, tapi waktu itu awal-awalnya itu saya belum apa ya, belum memikirkan bagaimana kapal ini bisa jadi kapal wisata, itu belum ada terpikir. Cuma si TK PAUD ini, PAUD bukan TK PAUD, Yeah. PAUD ini apa namanya, mengenalkan kepada anak murid itu masalah Sungai Mahakam. Iya, 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 iya. Jadi pendidikan lingkungan hidup itu, Pak. Iya. Jadi waktu itu PAUD Sarojo Iman, Pak, kalau tidak salah. Namanya. Nah, tahun 2016 itu. Iya, iya, 2016. Sekitar bulan September itu Iya, iya. Yang pertama kali yang iya. saya bawa itu. Nah, jadi dengan adanya itu timbul pikiran saya untuk membuat kapal wisata. Iya, iya. Cuma waktu itu saya sama teman itu ada namanya Apip, Pak. Apip, ya. Iya, Apip. Karena dia itu pernah mengelola kapal wisata. Ya. Kapal wisata itu yang pertama dia pakai itu kapal Norbudise. Ya, tapi itu yang biasanya bule-bule yang ikut kapal Ya, itu. Norbudise gagal dia waktu itu, sempat jalan 6 bulan karena terbeban sewa. Ya. Dia sewa kapal itu 15 juta per bulan. Per bulan. Sedangkan ini baru mulai merintis dia. Jadi dengan adanya itu apa namanya, terbeban sewa itu dia gagal. Setelah itu dia ngontrak lagi kapal Kumala yang di Tenggarong itu, yang besi. Ya. Apip. Saya pernah lihat itu kapal. Itu. Nah, setelah itu karena terbeban sewa, dia gagal lagi. Nggak mampu. Nggak mampu. Artinya biaya operasional, Ya. termasuk uang sewa dengan biaya bahan bakar itu tidak sesuai dengan pendapatan sesuai. gitu ya. Nah, ketemu saya waktu itu, ngobrol-ngobrol lah saya dengan Apip di Dermaga Sungai Kunjang, bagaimana kita sama-sama, cuma namanya kita jalan awal ini ya kita tidak bisa bicara masalah ini. Kebetulan saya punya kapal dan saya memang kapal ini tidak ada kegiatannya. Kapal Muhammadan waktu itu, Pak. Nama kapal saya itu Muhammadan. Ini kapal ini tidak ada kegiatannya, untuk trayek ke Melak juga sudah diisi saya dengan kapal yang lain, jadi ini nganggur. Bagaimana kalau kita sama-sama, Pak Usaini kapalnya, saya perusahaannya. Oke, bilang saya, kalau memang ada jalan begitu, kita jalan sama-sama. Jadi waktu 2000 Oktober, nah itu sudah kami mencoba, Pak, itu mencoba. 2016 mencoba. Jadi kapal Muhammadan itu dirubah jadi kapal wisata. Bentuknya seperti apa? Bentuknya masih kayak taksi, masih. Oh, hanya dinamain kapal wisata gitu ya? Tapi waktu itu namanya Mahakam Reaper Cruise kayak. Oh, keren, kayak Mahakam cruise gitu Reaper ya. Cruise. Tapi sepanduk aja yang kita pasang. Iya, tapi karatan nama sih itu. Iya. Di kapal pesiar luar negeri ya. Jadi akhirnya waktu itu karena sudah mulai ngumpulin orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, tetap kita bawa, Pak. Rugi padahal itu. Rugi sebetulnya. Iya. Tapi daripada ini nganggur kapal ya. Daripada nganggur, memang rugi waktu itu karena
Bahkan ada yang kita gratiskan waktu itu, Pak. Ngumpulin orang itu. Iya. Anggapannya promosi nih ya. Promosi. Jadi berjalan 3 bulan. Jadi si Apip ini punya perusahaan travel itu namanya PT Ulin. Ya. PT Ulin. Jadi dia mau ngajak saya kerja sama. Pak Usaha ini punya perusahaan enggak? Saya punya perusahaan, cuma perusahaannya beda. Perusahaan yang kita punya ini bergerak di bidang penyewaan kapal, bukan untuk travel, bilang saya. Wah, itu bisa. Yang penting ada sama-sama ini. Nah, yang direkturnya bukan saya, bilang saya. Yang direkturnya itu Pak Ishak. Saya hanya komisaris pemilik perusahaannya. Nah, kalau ini kelihatannya kedepannya bagus, bilangnya kita buat ikatan kerjasama aja. Artinya dari PT Ulin ke perusahaan Bapak. Perusahaan Bapak itu apa namanya, bilangnya? Bilang saya PT Dharma Citra Lestari. Iya. Jadi buatlah suatu itu. Jadi langsung saya kenalkan direktur perusahaan PT Dharma itu Pak Ishak. Ini beliau orangnya. Jadi kami buatlah Pak suatu ikatan kerjasama untuk wisata itu. Iya. Nah terus berjalan 3 minggu, sudah berjalan 3 minggu, ini mulai nih orang kenal. Karena si Apip ini sebelumnya memang sudah mengelola kapal wisata. Iya, karena dia orang travel. Iya, orang travel tadi Pak. Jadi kami ada berempat Pak, jadinya. Jadi si Apip nih membawa orang, saudaranya. Saya juga sama membawa orang, satu orang namanya Pak Ishak. Jadi kita buatlah suatu kerja sama di situ. Setelah 1 bulan berjalan, bilang si Apip, Pak Sani kitanya perlu marketing nih. Wah, pokoknya bilang saya terserah Mas Apip aja lah. Saya yang penting ngadain kapalnya, begini bentuk kapalnya, kita jalan sama-sama. Nah akhirnya waktu itu dipilihlah marketing itu si Mas Aris. Mas Aris. Jadi sudah mulai lengkap sudah kita Pak waktu itu. Kalau tidak salah itu sekitar bulan Oktober akhir, itu kita sudah kapal wisata ini sudah mulai ini. Cuma saya belum berani bilang kapal wisata waktu itu, belum. Ya karena kapal bentuknya masih seperti itu. Iya. Jadi Aris selaku marketing dia bagus, kencang Pak orang. Jadi kemana-mana dia sampat saya itu dikenalkan dengan Pak Faisal, dikenalkan dengan Kepala Dinas Provinsi ya. Bapak kita ini. Nah waktu dikenalkan dengan Dinas Pariwisata Provinsi dengan Kepala Dinas Pak Soputudin Pranyata, disitulah. Di mana orang itu? Disitulah kita itu betul-betul merasa diperhatikan, dibina, dan wisata itu langsung kayaknya langsung diminati masyarakat. Gitu ya. Iya. Karena mungkin ada perubahan kali tampilannya. Ada perubahan ya. Tapi kapalnya belum berubah banyak. Iya. Baru spanduk-spanduk dipasang gitu. Iya, ditempelin pakai balio plastik. Iya, betul, Pak. Nah, dari 2017 awal kan kalau tidak salah itu. Januari 20 Januari itu. Iya. Itu Kepala Dinas Pariwisata berserta orang-orang kantornya naik kapal yang pertama kali ke Tenggaro. Ya, dengan para wartawan, dengan para selebgram. Iya. Ya. Nah, dari itu sudah mulai wisata Sungai Mahakam itu sudah mulai bergerak ya. Bergerak sudah mulai. Itu tahun 2017. 2017. Sekarang 2022. Sudah 5 tahun ya? Sudah 5 tahun. Masih jalan. Iya, sudah. Dan kapalnya tidak satu lagi saya dengar ya. Sudah 5. Yang 5 ya? 5, Pak. Dari 1 tadi sudah 5 ya. Dan masih jalan 5-5-nya. Masih, Pak. Masih ya. Masih jalan. Dan saya dengar juga tidak sekedar hanya hari Minggu, tapi hari lain pun juga
kadang ada jalan charteran gitu ya. Iya, betul. Luar biasa ya, padahal hitung-hitungannya bagi orang Kalimantan untuk apa naik kapal? Iya, itu kan yang pekerjaan hari-hari, malah bosan di kapal itu bagi yang sudah biasa naik kapal. Tapi Pak Usa ini memang luar biasa, sabar, Iya. tetap yakin ini bisa. Kemudian ada beberapa saran dari beberapa kawan ya, Iya. dukungan dari rekan Ari sebagai marketing itu bersama-sama kawan-kawan media, kemudian akhirnya Iya. kapal itu bisa malah berkembang menjadi 5 sekarang ya. Iya, dan saya pribadi dan atas nama teman-teman semua yang bergerak di mengawali kapal wisata itu mengucapkan terima kasih banyak sebetulnya kepada Dinas Pariwisata Kota, Dinas Pariwisata Provinsi yang betul-betul tidak bosan-bosannya memberikan ini terutama ya ke mantan kepala Dinas Pariwisata Provinsi yang sangat waktu itu ya. memperhatikan ya. Beliau ikut membantulah mungkin menyemangati waktu itu ya. Sangat membantu, Pak. Masih hidup orangnya? Masih ada di samping saya. Ah? Masih ada. Saya tidak akan lupa itu. Betul-betul saya sangat berterima kasih diperhatikan sama sekali. Dan ternyata kapal yang pertama itu yang namanya apa ya? Besut kita. Besut kita itu selama 5 tahun sudah berkali-kali juga mengalami perombakan, perbaikan ya. Iya, karena dari kita lihat perkembangannya waktu itu Pak, dilihat perkembangannya sesuai dengan apa yang disarankan oleh Bapak, kapalnya harus bentuknya seperti ini, jadi kita pelan-pelan merubah. Iya. Kenapa pelan-pelan merubah? Kapal itu sambil jalan sambil diberubah. Betul. Karena kalau tidak di stop sama sekali, ada orang yang mau naik kapal. Betul. Jadi waktu itu kan baru satu soalnya. baru satu. Jadi kadang-kadang kita perbaiki kapal, ada yang nelpon mau naik kapal. Iya. Karena sudah mulai banyak tuh yang getol mau naik kapal, udah penasaran. Jadi, tapi yang saya salut ya, Bapak berani mengambil keputusan pertama mengubah kapal penumpang yang dulunya seperti penginapan diubah menjadi kapal yang terbuka begitu ya. Iya. Sehingga penumpang tuh di atas maupun di bawah bisa saling lihat gitu kan. Ya. Iya. Dengan yang ada sekarang. Betul. Dan di atas itu saya lihat kapal itu sudah punya semacam apa ya, deck atau apa itu yang bisa berdiri di depan, di belakang. Itu apa namanya itu? Haluan apa ya? Iya, betul. Yang terbuka gitu, tidak beratap ya. Dan kemudian berkembanglah pesut kita itu diikuti beberapa kapal berikutnya ya. Setelah pesut kita itu kan ada pesut makam. Pesut makam ya, masih ada sampai sekarang. Masih. Habis itu ada apa tuh? Pesut etam. Pesut etam. Aris tadi ya? Iya, Aris. Yang tadinya marketing Bapak, dia kemudian terjun sendiri mengelola kapal itu. Terus ada pesut mahkota. Pesut mahkota ya. Tadinya patin makam. Patin makam. Terus saya dengar Pak Ishak itu yang dulu bergabung sama Bapak kan di Peranti, tapi juga mengelola kapal sendiri. Kapal yang berikut yang kelima? Yang kelima itu pesut bentong gitu. Kenapa namanya bentong? Itu dari Dinas Pariwisata Provinsi, itu kepala dinas yang ngasih nama itu. Oh itu ya. Masih hidup orangnya? Masih hidup, ada di samping saya. Iya. Itu bahasa Kutai kan bentong itu? Bentong itu ya pore. Oh pore, besar ya artinya. Besar. Memang dia lebih besar dari yang lainnya, karena tadi untuk penginapan itu ya sebenarnya bahasa Kutai itu ada 3, bentong, bonteng, pore, besek ya, betul ya. Nah, kalau bahasa Bugis besek itu lain lagi Pak itu. Iya. Besek itu Pak Ishak tahu itu. Apa ya? Besar ya, bukan juga ya? Ya saya lupa juga, tapi ada itu bahasa Bugis artinya besek itu. Iya. Ada nama orang besek Pak. Ada. Jadi ada aso, ada besek, ada aco, ada becek. Nah, itu. Tapi kalau bahasa Kutai besek itu artinya besar ya. Iya. Ada masalah berat nggak yang Bapak hadapi dengan mengelola kapal itu? Kalau masalah beratnya pasti ada lah Pak. Ada ya. Ada. Ya. Bisa diceritakan misalnya? Ya, masalah beratnya kalau ya mungkin di perawatannya. Dan itu harus Bapak hitung. Iya, terus perawatan. Yang berat sekali ini sekarang ini Pak, di kapal wisata ini kami belum dapat minyak subsidi.
Oh, jadi harus menggunakan Ya, solar industri ya? industri Pak. Jadi kalau kapal taksi yang saya ceritakan, yang ada trayek Samarinda Merak, Samarinda Longbagun itu, dia dapat punya subsidi Ya karena itu dianggap karena seperti angkutan seperti umum. angkot kalau di jalan darat gitu. Cuma kalau kapal wisata ini, karena dia bukan Bisnis banget ya trayek, Pak, bisnis murni, bukan Iya. untuk kepentingan eh, ini, tapi Iya. memang untuk senang-senang. Cuma sekarang ini harga solarnya itu 12.000 per liter. Ya udah naikkan aja juga tarifnya. Saya ngintip kok itu kapalnya tambah banyak aja dulu Sabtu Minggu, sekarang hampir tiap hari. Bener nggak itu penumpangnya ada yang dari Jakarta, ada dari Bandung, ada dari Surabaya, bahkan ada dari Iya, itu dari bener. luar negeri juga. Dari luar negeri ya, Sering naik, Pak. sering ya. Brunei katanya juga ada ya. Iya, iya. Dan mereka datang kemari memang mau untuk pesiar naik kapal Iya. ya. Itu apalagi dari Korem itu sering langganan itu. Kalau instansi-instansi pemerintah dari Korem, ada tamu Iya. dari Jakarta, Hmm. Rombongan mereka naik Iya. kapal gitu ya. Alhamdulillah kita Kaltim kan punya hiburan beda lah. Iya benar ya. Dari Nah, artinya daerah lain tidak punya gitu ya. Iya. Dan kapalnya khas gitu ya. Iya, khas. Ya luar biasa lah, dan itu karena keberanian seorang Husaini Anwar yang mencoba melihat di balik kesulitan sebenarnya ada kemudahan. Jangan pernah kemunduran, kesulitan, kesedihan bahkan keterpurukan itu membuat kita berhenti untuk berpikir ya Pak ya. Tetap otak mikir terus ya, mikir terus dan Tapi harus ya, tetap binaan pariwisata profesi dan pariwisata kota masih hidup orangnya. masih. Alhamdulillah. Enggak lah Pak, itu kan banyak kawan yang membantu Iya. Pak. Ya, Saya tahu ada banyak kawan-kawan media, teman-teman penggiat sosial media, betul. waktu membantu kawan-kawan wartawan, dan kita tidak bisa melupakan jasa mereka. Tapi yang menarik bagi saya adalah ada tidak tuntutan-tuntutan penumpang supaya kapal ini berubah lagi gitu? Ada sih Pak. Ada ya. Ada. Memang ada suruh buat yang lebih besar, Oh, suruh buat yang lebih mewah. Bilang saya mudah-mudahan aja ke depannya kan bisa. iya. Itu aja. Ya karena ini kita sebentar lagi Pak akan menjadi ibu kota negara di Kaltim. Iya. Saya yakin ketika Kaltim jadi ibu kota negara, Bapak bayangkan aja pegawai yang akan pindah ke sini aja Pak itu ratusan ribu Iya. orang ya kan. Iya, iya. Kalau ditambah dengan keluarganya luar biasa. Kunjungan-kunjungan orang dari seluruh Indonesia, 34 provinsi ditambah 440-an kabupaten kota. Itu Iya. pasti akan datang sini seperti Jakarta gitu kan, didatengin. Iya. Apalagi baru itu pasti urusannya banyak lah. Dan itu kan tentu harus ada fasilitas di bidang perhotelan, ya tempat-tempat rekreasi, Iya. tempat makan, kuliner yang cocok gitu kan. Iya, Ya, betul. termasuklah ini. Dan wisata kapal ini kan menyusuri sungai ini kan tidak semua daerah di Indonesia punya sungai. Iya, iya. Kalaupun punya sungai berbeda. Iya, iya. Jangan samakan Sungai Barito, Berantas, Sungai Berantas, Bengawan Solo itu sama dengan Sungai Mahakam gitu kan ya. Iya, iya, iya. Di sini kita bisa lihat kapal-kapal besar berlayar di Iya. sini. Iya. Barangkali juga perlu dipikirkan ke depan untuk membuat sesuatu yang berbeda. Mungkin tidak sebesar, mungkin loh di mata saya. Tapi bentuk yang berbeda, lebih kecil sehingga orang tidak perlu menunggu banyak orang dulu. Iya, iya. Dua mobil datang dengan penumpang 5 orang, 10 orang, bisa difasilitasi dengan kapal yang berbeda. Iya, iya. Ya tentu bahan bakarnya tentu lebih berbeda karena hanya yang didesain untuk yang sedikit. Mungkin perlu dipikirkan. Jadi ada orang-orang yang jangan sampai kecewa, aduh udah berangkat hari ini karena penumpangnya belum banyak atau nunggu dulu. Iya. Padahal kalau dia mungkin punya banyak kegiatan. Saya mau belanja, anak saya mau ke toko buku, bapaknya mau urusan. Iya, Tapi iya. kalau kemudian dia lihat di sana ada kapal yang siap jalan, mungkin perlu dipikirkan juga ya. Tentu dengan desain dan sentuhan yang berbeda ya. Artinya tetap sentuhan pariwisata gitu ya. Betul, Pak. Itu Tapi- memang sering Pak ada ya kita dengar keluhan dan kekecewaan orang. Karena begini, mereka datang dan hari itu juga harus pulang. Gitu. Nah itu Ternyata kapal yang mereka mau ikuti. tidak ada. Ya. Jadi ya itu, ini memang ya mungkin bisa kita pikirkan bersama lah, baik pun dari pengusaha maupun dari pemerintah dari dinas perhubungan atau dari dinas pariwisata, bagaimana
eh, kami ini diberikan binaan bagaimana Ya. bisa melayani tamu-tamu yang kecewa tadi tidak akan kecewa Ya. lagi. Amin lah. Iya. Saya berdoa itu karena bagi saya prospek itu Pak. Karena Iya. saya membayangkan ada orang datang 10 orang, 2 kapal dari Bontang atau tamu dari Jakarta, dia mengikuti rapat kerja di sini 10 orang, dia Iya. mau naik kapal. Iya. Tapi karena jumlahnya sedikit, kalau dia harus membayar, saya tahulah tarif kapal itu rata-rata sekitar 4 juta, mungkin hanya Iya. untuk berlayar seputaran Samarinda ya, Iya. begitu. Kalau 10 orang dia merasa dalam tanda petik kerampokan ini Iya. 400 orang ya gitu. Tapi kalau dia bikin 500.000 dia bagi berempat mungkin lebih murah. Iya. Atau bisa saja mereka berpikiran bagaimana caranya di kapal ini bisa makan, jadi bersantap malam di situ, Iya. ya kan? Tentu dia tidak di hotel tapi di situ. Mungkin Iya. itu pikiran-pikiran baru yang perlu Iya. dipikirkan oleh kawan-kawan pengelola kapal. Karena salah satu keunikan wisata di Samarinda naik kapal. Iya, betul. Ya, betul ya. Iya. Kalau sudah malam gitu saya lihat, aduh, lampunya berkelap-kelip di kapal. Dan semua kapal sekarang udah lampunya bagus-bagus ya. Iya, iya, Pak. Semua dibuat seperti itu. Tapi memang. katanya jembatannya yang dulu cantik itu kadang-kadang lampunya nyala, kadang-kadang enggak, betul kah? Yang jembatan Mahkota 2, Pak, yang sekarang. Oh, yang di Ilir ya? Hilir. Oh. Kalau yang jembatan kembar itu Nyala ya? masih nyala. Padahal kan nyalanya lampu itu menarik gitu ya. Iya, Ada banyak penumpang justru ingin karena menikmati ada. itu. Lampu-lampu itu, Pak. Lampu-lampu jembatan itu. Mungkin kalau Bapak sendiri punya saran nggak bagaimana supaya bibir Sungai Makam ini ketika kapal jalan malam itu indah gitu, untuk Bapak gimana mestinya? Iya. Memang itu harus ini untuk menarik suatu wisata. Memang di pinggir-pinggir Sungai Makam ini rumah-rumah atau kafe-kafe yang di ini harus dipercantik juga, Pak, sebetulnya. Iya. Karena Kayak- itulah gaya tariknya itu Betul. sebetulnya. Dan itu kan bisa semua dapat tuh. Iya. Yang punya kafe senang juga karena orang makan di situ lihat kapal lewat Iya. gitu kan. Mhm. Yang naik kapal senang juga karena di dekat tepi Sungai Makam ada Iya. warung-warung makan yang indah gitu seperti Iya. itu. Ya. Contohnya kayak di panorama, itu kan orang senang sudah. Iya ya, di Itu Sungai kapal Kledang, lewat. Sungai Kledang. Yang dari kafe itu lihat kapal, yang dari kapal juga lihat kafe. Betul, gitu ya. Saling ini. Ya mudah-mudahan aja ada apa ya, ada upaya dari pemerintah untuk membuat apa namanya jembatan yang tadinya lampunya bagus itu supaya Iya. kembali seperti semula ya, biar lebih bagus. Tidak pernah berpikir untuk memperpanjang trayeknya Pak, karena di Udu itu kan masih ada jembatan lagi kita Makam Udu. Iya. Kalau sebenarnya kita sering, Pak, rutenya ke jembatan Mahulu itu. Cuma kalau untuk siang hari, kalau malam hari gelap, Pak, di situ. Gelap ya. Gelap. Jembatannya gelap, kiri kanannya juga Kiri kanannya gelap ya. Nah, kalau untuk sore hari sebenarnya sunsetnya Sunsetnya dapat. di situ Pak, karena saya Dapat. biasa foto Iya. indah di situ. Di arah Lobakung itu dapat sunsetnya di situ. Iya. Jadi, Saya punya foto jembatan itu sebenarnya Iya, bagus iya. di sore. jembatan Mahulu. Sering, Pak, kita rute ke sana. Artinya sebenarnya itu bisa disiasati kalau pemerintah mau membantu hidupnya wisata ya kapal jembatannya dihiasi juga Iya. dengan lampu yang bagus, kemudian tepi makam yang belum ada lampu-lampu hias itu mesti Betul. dikasih lampu hias ya. Iya. Misalnya selamat datang Kota Samarinda atau Iya. nikmati Kota Samarinda begitu, Iya. bisa jalan ya. Bisa jalan, Pak. Karena itu jembatan Mahulu itu kan artinya sudah dekat perbatasan antara Kukar dengan kota. Iya. Dan kota jembatannya juga unik Samarinda. gitu. Unik. Bentuknya itu karena saya ingat dengan jembatan di Australia Pak itu. Di Iya, Sydney itu ada jembatan yang mirip seperti itu. Iya, iya. Keren sebenarnya itu. Iya. Nah, jadi saudara, kawan-kawan yang berbahagia, inilah salah satu pengalaman yang kita memang sengaja hadirkan Pak Usai ini. Bukan soal bagaimana keberhasilan beliau mengolah kapal itu, tapi yang kita lihat bahwa dengan kemampuan berpikir dan kemampuan berkreasi, berani melakukan tindakan untuk sesuatu yang barangkali tidak masuk akal, tapi daripada dibiarkan dua kapal beliau ini terbengkalai karena tidak disewa oleh perusahaan lagi, beliau ubah menjadi kapal wisata dan
Buktinya sekarang kita bisa lihat dari satu kapal sekarang 5 kapal dan semua masih jalan, Pak ya. Keberanian ini harus dimiliki oleh setiap kita gitu, karena kita mengalami perubahan-perubahan yang tidak pernah kita pikirkan. Kita tidak tahu dulu ada telepon genggam, kita bisa bertelepon, kemudian ada internet, SMS, kemudian kita pakai WhatsApp ya. Ada orang dulu kalau mau menjadi pedagang harus harus punya petak gitu Pak, ya kan, harus punya lapak. Sekarang orang berdagang tidak perlu punya lapak, dia bekerja di rumahnya, bikin makanan jualnya di rumah, dia produksi, dia jual melalui media sosial. Lalu untuk pengiriman barangnya ada kurir yang untuk mengantar barang itu kan perubahan-perubahan yang harus disikapi ya Pak Hussein ya. Ini kan pengalaman kapal itu saya melihatnya. Pak Hussein kan tidak bisa memaksakan diri, dijual tidak laku ini kapal. Karena orang juga punya banyak kapal kan. Tidak dijual dibiarkan ya sayang. Ya kan, karena itu dibangun dengan ini. Cuman AC-nya tuh di mana tuh sekarang? Masih ada Pak. Masih ada ya. Cuma tidak dipakai lagi. Kalau mau dijual boleh juga tuh. Tentu harganya miring kan. Barang sudah lama. Barang lama ya? Iya. Enggak lah. Masih AC split ya? Iya. Split juga kan masih bagus lah, itu bisa dijual. Pak Hussein ini punya saran tidak? Pikir apa keinginan-keinginan supaya misalnya pemerintah, misalnya bagaimana supaya ini tetap bisa langgeng dan bahkan lebih maju? Iya. Apa harapannya? Ya, harapan kita untuk infrastruktur dermaga wisata kalau bisa ditambah lagi. Ditambah lagi ya? Ditambah lagi. Oh. Jangan hanya terpusat di dermaga. Yang di pasar pagi itu ya? Supaya spot-spot untuk penumpang itu, ini sebenarnya banyak keluhan juga Pak. Yang dari Loajana jauh-jauh harus ke benar juga ya. Ke dermaga pasar pagi, ke dermaga Makam Hilir. Iya. Jadi maksud masyarakat itu, mereka misalnya di dermaga, misalnya di Loajana itu harus ada dermaga, jadi kapal lah, sehingga situ mereka ikut dari situ. Jadi benar juga ini, berarti kapal ini nanti tidak lagi hanya sekedar puter dari dermaga pasar pagi ke dermaga pasar pagi. Iya. Bisa saja dia pergi ke Sungai Kunjang, sudah ada penumpang di sana. Nyebrang ke Rawajanan, ada lagi penumpang di sana. Iya, betul. Ya ikut aja rute itu, kapal jalan terus nih. Nanti dia sama di seberang. Ada dermaga ya, tentu dermaga plus itu artinya mungkin di situ singgah 5 menit bisa beli cemilan penumpangnya. Mungkin ada yang menarik kalau di Jawa itu kita pergi satu tempat, ada orang yang menyewakan jasa mau taruh burung apa gitu di bahunya, dipoto bayar 5.000 atau 10.000. Kan bisa itu. Kalau di Sungai Kunjang ada dermaga, lalu ada sesuatu yang menarik, penumpang boleh turun membeli makanan atau berfoto karena ada sesuatu yang menarik, kan bisa itu. Iya. Seberang ada kampung ketupat, kalau di situ ada ketupat, soto Banjar, soto Kutai, apa namanya, soto Makassar, yang menarik juga ya. Kapal berhenti dulu di situ kan tidak apa-apa ya. Kan bahan bakarnya tidak banyak juga. Mungkin rutenya kan durasinya mungkin agak kalau tadinya misalnya 2 jam bisa 3 jam, tapi kan tidak apa-apa. Kalau ada banyak spot yang dilihat, tentu kalau harga dinaikkan juga orang tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian pelayanannya tetap jalur itu saja, tidak ada hal lain dinaikkan, bingung juga Bapak ya. Sementara bahan bakarnya tidak subsidi ya. Betul. Nanti kalau saya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, saya pikirkan Pak itu sarannya Pak. Tapi saya pikirkan ya. Itu pun kalau saya jadi Menteri. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Pak Hussein ini dan sahabat semua, mudah-mudahan obrolan yang ringan-ringan ini tapi bisa menarik perhatian. Jangan pernah lupa bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesempitan ada keluasan. Bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita untuk bisa tidak tergilas oleh perubahan yang terus terjadi. Sehingga kita bisa contohkan Pak Hussein di saat transportasi darat sudah lancar, bahkan pesawat udara sudah ada, dia banting setir kapal penumpang, barang, taksi tadi, dalam tanda petik sebutan taksi, itu bisa berubah dan menjadi sebuah kapal wisata, tentu dikreasi, dilakukan inovasi. Dan itu semua bisa berjalan kalau para masyarakat dan pemerintah khususnya bisa mendukung, memberikan fasilitasi yang
memberikan bantuan. Salah satunya yang dikeluhkan Pak Husaini, bisa tidak kapal ini dibantu dengan subsidi bahan bakar yang bersubsidi. Iya, saya. betul. Terima kasih Pak Husaini telah datang ke sini. Mudahan usahanya lancar. Amin, amin. Ya, dan mudahan bisa bertambah dengan kapal yang lain. Mana tahu kita ya. Insya Allah. Yang rutenya tidak lagi di sini saja, bisa ke Tenggarong gitu kan ya. Betul. Dengan model yang berbeda. Dengan model yang berbeda, dengan pelayanan yang cuma tetap didesain oleh Bos Salma Sopa. Oh, Bos Salma Sopa itu teman Bapak. Oh iya, betul. Iya. Luar biasa. Beliau ini punya banyak teman yang bisa membantu pikiran-pikiran yang mungkin bermanfaat. Ya, siapa tahu nanti ada kapal begitu dilayani oleh dua wanita cantik ya, berpakai khas Kaltim ya, menerima tamu, membawa ke kapal dengan nyaman, disuguhi makanan yang khas Kaltim. Mungkin ada sesuatu yang baru dan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dan selalu beradaptasi dengan zaman telah diperlihatkan seorang Husaini Anwar, anak dari Muara Muntai, orang paling gagah di Muara Muntai. Tapi dia juga bisa menghadapi kesulitan dengan cara yang berbeda dan alhamdulillah tetap survive. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.